Kios Anyar Tani merupakan salah satu kios penyedia kebutuhan pertanian yang berkembang pesat di Pekalongan dan termasuk yang cukup lengkap baik dari peralatan dan kebutuhan-kebutuhan pertanian lainnya. Sebelum membuat latar belakang, kami datang langsung ke kios Anyar Tani dan melakukan wawancara terkait dengan bisnis proses yang ada saat ini. Kami mengajukan pertanyaan lalu mencatat kendala-kendala apa saja yang ada saat ini. Setelah melakukan wawancara, akhirnya kami dapat menarik kesimpulan dan membuat latar belakang. Di era saat ini, website dan e-commerce merupakan hal yang sangat diminati, di mana website merupakan halaman yang menampilkan berbagai informasi dalam berbagai bentuk, dan e-commerce merupakan jual beli online yang saat ini sangat digemari masyarakat karena lebih mudah. Dari yang dijabarkan sebelumnya, Anyar Tani belum memiliki website maupun e-commerce, sehingga tertinggal dari pesaing lainnya, baik dari promosi, manajemen, dan teknologi yang menjadi nilai plus dalam usaha. Akhirnya kami menawarkan dan mengajukan untuk pembuatan website sistem informasi e-commerce penjualan produk untuk mempermudah kios Anyar Tani dalam melakukan promosi dan penyebarluasan informasi dan juga transaksi. Selain itu juga di dalam website ada pengelolaan produk dan pesanan sehingga memudahkan dalam hal pencatatan. Sistem informasi e-commerce penjualan produk. Sistem informasi e-commerce penjualan produk ini ada 3 user. Yang pertama, user biasa. Yang kedua ada admin atau karyawan. Yang ketiga adalah pengelola. Untuk user biasa adalah calon pembeli atau calon pemesan produk. Untuk user admin adalah karyawan dari kios Anyar Tani. Dan untuk pengelola adalah pengelola dari kios Anyar Tani. Ini merupakan halaman utama dari website kios Anyar Tani, di mana di sini ada katalog, about, dan bantuan, dan di sini ada tombol masuk dan tombol daftar. Dan juga ada kategori di mana pertama ada perlengkapan, lalu nutrisi, bibit, dan pestisida, dan juga ada promo di mana menampilkan produk-produk dengan potongan harga mulai dari 10% sampai 15% dan seterusnya. Dan di bawahnya ada paling banyak dibeli, menampilkan produk-produk yang paling banyak dibeli di toko. Dan yang terakhir ada produk-produk yang ada di kios Anyar Tani. Dan untuk halaman utama ini atau halaman awal belum bisa melakukan transaksi karena belum masuk atau login sebagai user. Dan untuk bisa login kita harus melakukan daftar terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Untuk mendaftarkan diri kita harus memasukkan nama, lalu email aktif, dan password. Contohnya kita masukkan nama, lalu emailnya, lalu password. Setelah itu memasukkan password untuk kedua kalinya sebagai konfirmasi. Dan setelah semuanya terisi, kita klik selesai, dan ya lalu akan muncul pesan selamat. Dan untuk aktivasi kita harus masuk ke email kita yang sudah didaftarkan Gmail, dan akan mendapatkan pesan aktivasi dari kios Anyar Tani, dan kita tinggal klik activate. Setelah itu akan masuk ke halaman login di mana ada pesan selamat, akun berhasil diaktifasi. Setelah itu kita bisa login dengan akun yang baru saja dimasukkan di
didaftarkan dan memasukkan email dan passwordnya. Dan ini adalah tampilan dari user. Setelah berhasil login, maka kita bisa melakukan transaksi atau pesan produk, dan kita tinggal klik produk yang ingin dibeli. Misal bibit cabai merah, kita tinggal memasukkan jumlah yang ingin kita beli, lalu kita masukkan ke keranjang. Setelah itu keranjang akan bertambah sesuai dengan jumlah produknya, dan keranjang berisikan tentang produk yang akan dibeli, dan kita tinggal klik beli. Setelah itu kita memasukkan alamat pengiriman dan nama pengirim, nomor telepon, jenis alamat, provinsi, kota, lalu alamat lengkap. Setelah itu kita bisa memasukkan kurir dengan memilih JNE, pos atau tiki, dan ada durasi pengiriman dan biayanya, lalu kita memilih transfer. Setelah itu muncul subtotal, lalu ada total harga dengan jumlah barang, dan seterusnya. Kita tinggal klik bayar. Setelah itu ada pesan selamat pesanan Anda bisa diproses, lalu akan muncul invoice, dan ketika diklik akan memunculkan produk yang ingin dibeli, lalu kita tinggal klik bayar. Dan di sini kita memasukkan bukti pembayaran dengan menggunakan foto stroke dan nama pengirim, dan untuk nomor rekeningnya sudah tertera milik Anyartani, dan kita tinggal kirim. Setelah itu kita klik detail lagi, dan sudah berganti sebagai sudah dibayar, lalu kita tinggal melihat dan menunggu progres dari pengiriman produk. Halaman admin. Untuk admin sendiri ada dua proses, yaitu mengelola data produk dan mengelola data pesanan. Untuk yang pertama ini merupakan halaman utama dari admin, dan ini ada proses pertama, yaitu mengelola data produk, di mana bisa menambahkan produk dengan memasukkan nama barang, foto, deskripsi, dan lain-lain, harga, dan lain-lain. Dan yang kedua ada melakukan edit data produk, untuk mengedit data dari produk seperti stok dan lain-lain. Dan selanjutnya ada hapus data produk, di mana ketika ingin menghapus data produk, kita bisa menggunakan fitur tersebut. Lalu ada mengelola data pesanan. Di sini kita bisa mengolah data pesanan dengan mengubah atau mengupdate data pesanan, seperti status pesanan, Fitur utama yang ada di website antara lain transaksi atau pesan produk, kelola data pesanan, kelola data produk, kelola data user, dan cetak laporan.
Untuk saat ini, Dias Anyartani masih menggunakan metode konvensional dan sering membuat pengelola kebingungan dan geram karena terkadang data hilang dan pengelola tidak memiliki backupan atau cadangan untuk data tersebut. Sehingga dengan adanya website ini nantinya akan ada backupan untuk data yang kemungkinan hilang. Meminimalisir pertanyaan-pertanyaan yang berulang dari pelanggan, karena biasanya pelanggan menanyakan informasi yang sama secara berulang sehingga membuat karyawan sedikit kelelahan dalam menjawab pertanyaan. Dan yang selanjutnya ada memudahkan dan memberikan variasi dalam transaksi maupun pesan produk. Yang terakhir yaitu memberikan katalog yang berisikan informasi tentang produk yang ada di toko, yang akan membantu karyawan untuk memberikan penjelasan kepada pembeli.